Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar PPKN semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam kegiatan Belajar Asyik PPKN. Mari awali kegiatan kita dengan berdoa supaya mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan jangan lupa pakai masker ketika kita beraktivitas di luar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR. Peraturan daerah. Pembelajar, ada banyak sekali jenis peraturan perundang-undangan di negara kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah salah satunya. Apa ya kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap peraturan-peraturan tersebut? Lalu, apa sifat serta fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mari kita simak dalam sajian berikut ini. Para pembelajar, kita masih mempelajari bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi pokok, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita simak informasi tentang indikator pembelajaran. Pertama, sikap spiritual, yaitu berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, keterampilan, mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan latar belakang adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menjelaskan pengertian konstitusi. Ketiga, menjelaskan pembagian konstitusi. Keempat, menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, menjelaskan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pembelajar, marilah kita mulai materi kita dengan membahas latar belakang diadakannya Undang-Undang Dasar. Pada abad ke-16 sampai ke-18 di Eropa, berkembang absolutisme, yaitu bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan terletak di tangan penguasa, yaitu raja, ratu, atau kaisar. Oleh karenanya, penguasa seringkali bertindak sewenang-wenang. Pada waktu itu tidak ada aturan yang membatasi kekuasaan sang raja. Keadaan tersebut memancing reaksi dari masyarakat, sehingga konflik seringkali terjadi antara penguasa dengan rakyat. Di beberapa negara Eropa, hal itu menyebabkan perubahan bentuk negara dari kerajaan atau monarki ke republik. Pada bentuk negara republik, tampuk kekuasaan pemerintahan tidak lagi diturunkan secara turun-temurun, tapi melalui pemilihan umum secara demokratis. Undang-Undang Dasar dibentuk dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pengaturan hak dan kewajiban penguasa dan rakyat. Latar belakang adanya Undang-Undang Dasar di tiap negara berbeda-beda. Menurut Lord Bryce, latar belakang suatu negara memiliki konstitusi atau undang-undang dasar adalah yang pertama,
adanya kehendak para anggota warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan selanjutnya bertujuan untuk membatasi tindakan para penguasa negara. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang penyelenggaraan negara. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk tujuan kerjasama. Mengacu pada pendapat Lord Bryce tersebut, maka hal yang melatar belakangi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia agar proses penyelenggaraan negara di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Hal itu karena di dalam Undang-Undang Dasar terdapat aturan pokok bernegara yang harus dipatuhi pemerintah dan rakyat. Penyelenggaraan negara yang taat pada aturan pokok tersebut memberi manfaat, misalnya timbulnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Para pembelajar, selanjutnya mari kita bahas pengertian konstitusi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, selain Undang-Undang Dasar, dikenal istilah konstitusi. Mari kita bahas kedua hal tersebut, sehingga dapat dipahami kedudukan Undang-Undang Dasar, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Imli As-Siddiqi dalam Budimansyah tahun 2007 menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, sehingga konstitusi disebut juga hukum dasar. Secara umum, hal-hal pokok yang termuat dalam konstitusi berupa yang pertama, organisasi negara, misalnya tentang pembagian kekuasaan antara lembaga pembuat undang-undang atau legislatif, lembaga pelaksana pemerintahan atau eksekutif, dan lembaga kehakiman atau yudikatif, dan prosedur penyelesaian masalah oleh salah satu lembaga. Yang kedua, tentang hak-hak asasi manusia, yaitu memuat hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi negara. Yang ketiga, tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya konstitusi juga memuat larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Selanjutnya, beberapa ahli ilmu politik berbeda pendapat tentang konstitusi. Pendapat mereka tersebut terangkum dalam pembagian konstitusi berikut ini. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit. Dalam pengertian ini, sebagian ahli menyatakan bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan sebuah dokumen atau perangkat dokumen dalam satu naskah yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Selanjutnya, konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi aturan dasar penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis adalah peraturan yang tersaji dalam satu naskah atau tertulis dan telah disahkan oleh lembaga legislatif, contohnya Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah aturan yang dilaksanakan terus-menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar adalah sebagian kecil dari konstitusi, yaitu konstitusi berbentuk tertulis. Selanjutnya, mari kita pahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang meletakkan aturan-aturan pokok dalam penyelenggaraan negara, sedangkan aturan-aturan yang khusus dan terperinci diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah kedudukannya, misalnya undang-undang. Sehingga dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan tertinggi dibandingkan jenis peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang lebih rendah harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan kedudukan tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat kontrol. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi untuk mengawasi aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, jika terbukti bertentangan, maka aturan tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengatur tentang susunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Misalnya tentang apa kekuasaan presiden atau wakil presiden dan bagaimana hubungan dengan lembaga negara lain dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang ketiga adalah fungsi penentu, yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Berikutnya tentang sifat Undang-Undang Dasar. Berdasarkan cara mengubah Undang-Undang Dasar dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, konstitusi atau Undang-Undang Dasar dibedakan menjadi konstitusi fleksibel atau luas dan konstitusi rigid atau kaku. Konstitusi fleksibel atau luas adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mudah diadakan perubahan atau tidak memerlukan cara-cara istimewa dalam mengubahnya dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan konstitusi rigid atau kaku adalah konstitusi atau undang-undang dasar yang memerlukan cara-cara khusus dalam melakukan perubahan serta ketentuan di dalamnya tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dari sudut pandang cara mengubah undang-undang dasar, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk konstitusi yang rigid atau kaku. Hal itu karena perubahan undang-undang dasar memerlukan cara khusus, yaitu usul perubahan dapat dilakukan apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyediakan tata cara perubahan seperti termuat dalam pasal 37. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar kita bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis, yaitu rumusannya dapat ditemukan secara jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara. Yang kedua, bersifat singkat dan supel, artinya aturan-aturan di dalamnya memuat hal-hal pokok yang dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman dan memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang berikutnya adalah merupakan hukum positif tertinggi, sehingga menjadi patokan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Bagaimana? Kalian sudah memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan? Dan mari kita wujudkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, simak kesimpulan pembelajaran kita berikut ini. Para pembelajar, tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam PPKN Asyik.